Bro, menurut gue tindakan lu kurang tepat sih, karena lu nggak bisa namanya ngebalas bully verbal itu dengan ngebully fisik, ya nggak kemana-mana. Oh, lu menggiring opini gue ya? Lu mau buat gue terpojok ya? Lu penggiring opini lu ya? Lu giring lu ya? Teno Bening mempersembahkan Filsafat menjawab. Selamat datang di Filsafat Menjawab, karena kita akan ngobrolin hal-hal yang berbau filsafat. Dan kali ini temanya adalah penggiringan opini atau menggiring opini. Kalian pasti udah dengar kata itu, menggiring opini. Jujur, gue baru dengar akhir-akhir ini, karena waktu gue kecil dan gue sekolah, gue hampir gak pernah dengar dua kata tersebut. Dan sekarang kata itu ramai banget digunakan banyak orang di berbagai macam kesempatan. Dan entah kenapa mendapatkan sebuah impresi bahwa hal tersebut adalah hal yang negatif, hal yang tidak baik dilakukan, hal yang picik, hal yang licik, hal yang kejam untuk dilakukan dan tidak terpuji. Masalahnya, sampai sekarang pun gue nggak paham apa itu definisi penggiringan opini. Gue udah coba Google dan gue udah coba baca-baca KBBI, tapi gue nggak nemu kata penggiringan opini. Mungkin gue yang salah, kalian silahkan komen di bawah sekarang menurut kalian apa itu definisi penggiringan opini. Terutama kalian yang mungkin anak-anak sastra Indonesia yang emang udah tahu definisi dari dua kata tersebut yang digabungkan jadi satu term. Tapi yuk coba kita definisikan bareng-bareng. Kata penggiringan opini itu sering banget dipakai orang dalam keadaan kayak begini. Bro, lu menggiring argumen gue ya? Lu nggak boleh kayak gitu, bro. Anda ini menggiring argumen saya jadi terpojokan. Tidak boleh Anda melakukan itu. Bro, lu jangan menggiring opini gue dong, nggak bener nih. Ya, kalimat-kalimatnya kurang lebih kayak gitu. Selalu memberikan impresi yang negatif, picik, jahat, tidak baik. Levelnya tindakan tersebut di otak kita adalah tindakan yang salah, yang tidak boleh dilakukan, yang tidak perlu dilakukan, dan kalau perlu yang melakukan mendapatkan ganjarannya. Tapi sejujurnya gue nggak paham definisi awalnya itu bagaimana. Salahnya di mana? Kenapa nggak boleh digunain? Bagaimana penggunaannya yang tepat? Dari contoh-contoh tadi kalian udah kira-kira dapat semacam tebakan gitu. Definisi dari penggiringan opini itu apa? Penggiringan opini adalah upaya lawan untuk meyakinkan lawan bicaranya atau yang mendengarkannya, untuk mengubah argumennya, untuk menyetujui apa yang dia keluarkan, untuk meyakinkan orang. Penggiringan opini kan namanya. Gue lagi menggiring opini kalian ini untuk percaya sama gue yang punya keresahan terhadap penggiringan opini nih. Iya kan? Itu penggiringan opini kan? Tentu konten atau diskusi ini akan kelar ketika satu anak sastra Indonesia itu benar-benar datang di komen di bawah terus bilang, Eno Bening, Anda salah gitu. Penggiringan opini itu definisinya adalah fitnah. Oke, maka gue salah. Dan yang nggak boleh, berarti emang penggiringan opini itu nggak boleh, karena itu fitnah ternyata artinya. Tapi kalau ternyata penggiringan opini itu definisinya bukan fitnah, melainkan upaya untuk meyakinkan orang dengan menggunakan argumen lo, sehingga orang mengubah argumen mereka, ya bukan fitnah dong namanya. Bedanya di mana? Bedanya ya karena berargumen itu pasti menggiring. Gini, kalau kalian nggak paham nih, kita semua manusia itu berargumen untuk menggiring orang, untuk mengubah cara pandang orang, untuk mengubah cara pikir orang, untuk mengubah standpoint orang, sehingga setuju sama kita. Itu opini, itu pendapat, itu argumen. Gak mungkin argumen itu cuma argumen doang, gak ada. Terus apa gunanya lu berargumen gitu kalau bukan untuk itu? Apa lu argumen biar hujan turun gitu? Lu berargumen biar tanah jadi makin subur gitu? Lu berargumen biar Friendster balik lagi, Lu berargumen untuk meyakinkan lawan bicara lu, untuk menggiring opini publik, untuk memihak pada lu. Bahkan ketika seseorang bilang bahwa lu telah melakukan penggiringan opini, orang tersebut yang ngomong kalimat itu nih adalah bentuk dari penggiringan opini. Dia berusaha menggiring opini biar publik itu membela dia, bahwa dia nih ya yang sebenarnya benar, yang ini yang salah nih, karena dia menggiring opini. Kamu menggiring opini, dia menggiring opini, aku menggiring opini, kita semua menggiring opini. Ini contoh ya, dan nggak perlu kalian bahas ini siapa, ini contoh. Kalau kalian ingat, gue sempat semacam mengkritik seorang influencer lah, sebutlah influencer, dan gue beberin kesalahan dia di Instagram gue, dan dia nge-DM gue, ini udah lama banget. No, kalau melakukan penggiringan opini sih nggak bener dong kalau kayak gini. Gue bingung ngejawabnya apa, karena kalau dijelaskan panjang lebar ya gue menggiring opini. Dan gue di situ membeberkan fakta, gue memberikan opini gue bahwa hal yang lu lakukan itu keterlaluan dan lu mesti stop karena tindakan lu itu membahayakan banyak orang. Gue menggiring argumen publik biar nyalahin lu, ya menggiring dong. Gimana dong? Ya emang gue salah melakukan itu. Nah, akhirnya gue paham penggiringan opini itu kayak sedikit meleset-meleset, mengerucut-ngerucut ke arah yang ngomongin jelek. Jadi penggiringan opini itu intinya kita ngomongin jelek. Nah, pertanyaan gue, emang kita nggak boleh ngomongin hal-hal yang jelek dilakukan orang?
salah. Dan by the way, ini belum tentu definisi yang benar ya, bahwa penggiringan opini publik itu pasti ngomongin hal jelek tentang orang. Jadi kita tidak boleh gitu ngasih tauin bahwa ada orang telah melakukan salah, dan menurut gue ini mesti didiskusikan publik. Tapi gue lihat juga banyak orang menyamakannya dengan fitnah. Ya udah, fitnah ya fitnah, dan fitnah gue setuju salah. Fitnah ya bohong gitu. Gue fitnah, misalnya ada penonton gue gitu, namanya siapa? Bambang gitu. Ada orang namanya Bambang, penonton gue, dia ngambil duit gue 500 juta gitu. Itu fitnah, itu salah. Bukan gue gak ngomongin hal yang jelek, gue ngomongin yang gak sebenarnya. Gue berbohong, gue memfitnah orang. Itu salah. Itu bukan penggiringan opini, itu gue fitnah. Jadi daripada lu teriak-teriak, woi, lu menggiring opini orang, no, nggak boleh. Lu bilang, no, lu fitnah. Sehingga bisa dibeberkan, mana fitnah gua. Oh, no, nggak bener. Nih si Bambang malingin duit 500 juta. Itu fitnah. Fitnah gua menggiring opini publik untuk nyalahin Bambang. Iya kan? Fitnahnya yang salah. Menggiringnya ya dari fitnah tersebut. Tapi kalau misalnya gue yang ngomongin hal lain dan memang hal yang benar, bisa menggiring juga. Dan menggiringnya tidak salah dong. Paham gak kalian sekarang? Makanya jadi gue sungguh bingung akan definisi menggiring opini. Dan yang gue udah lagi pelajari, menurut gue menggiring opini itu nggak selalu fitnah. Dan akhirnya gue bingung gitu, kenapa mulai sekarang itu kata menggiring opini itu terkesan negatif, terkesan salah, terkesan hal yang picik untuk dilakukan. Fitnah picik, bohong picik, menggiring opini. Ya apa dulu opini yang digiring, yang sebelah mana? Opini yang fitnah atau opini yang bener? Opini yang masuk akal apa opini yang ya asal-asalan hoax gitu? Yang tujuannya pokoknya menggiring orang aja, belum tentu dia salah gitu. Pokoknya gue pengen dia salah dan gue pengen menggiring opini orang-orang biar lu pada nyalahin dia gitu. Ya itu salah. Tapi kalau gue pengen menggiring opini orang-orang bahwa koruptor ini emang bersalah gitu ya, apa gue disalahin karena menggiring opini orang gitu? Aneh aja. Sekarang nggak tahu gimana menurut kalian. Nah, mumpung kalian lagi pengen nulis panjang lebar komentar kalian nih, gue akan bacain beberapa komentar para singham yang udah gue tanya dan ajak diskusi melalui Instagram mengenai kata-kata penggiringan opini ini. Penggiringan opini sama kayak opini kita dibelokin ke sana ke sini bukan sih? Enggak. Kalau opini dibelokin ke sana ke sini tuh bisa jadi dia kesesatan berpikir gitu. Bisa jadi dia red herring, straw man, atau ad hominem sekalian gitu. Yang intinya ngomongnya nggak nyambung gitu. A ke B tuh nggak ada korelasinya. Bukan ya dia berusaha untuk menggiring opini. Dia lagi beropini, men, wajar. Tapi bukan berarti penggiringan opini dia itu belok-belokin opini. Ngerti kan? Ngebelok-belokin opini yang bisa menggiring opini. Tapi belum tentu menggiring opini itu perlu ngebelok-belokin opini. Kalau lawan debat kita bilang kalau kita telah melakukan penggiringan opini, ya udah jelas secara nggak langsung dia ngelindungin diri dia, opini dia atau opini yang dianggap benar. Jadi ya menurut gue itu cuma self defense dengan bahasa yang seolah-olah dia itu cendekiawan dan sebagainya. Biasanya yang bilang kayak gini orangnya mulai panik. Mungkin, bisa jadi. Dan ini mungkin banget. Nggak semua orang kayak gini, tapi ini bisa terjadi sama orang-orang yang sering menggunakan kata menggiring opini atau penggiring opini. Mengabaikan arti dari menggiring opini. Menurut gue pemakaian kata menggiring opini adalah bentuk logical fallacy, yakni argumen ad hominem. Yakni argumentum ad hominem. Karena menggunakan kata-kata ini dimaksud agar menyerang personal lawan bicara, bukannya untuk mematahkan argumennya. Mungkin gue bisa salah, jadi silakan juga dikritisi. Bisa banget ini jadi ad hominem. Ad hominem itu lu menyerang lawan bicaranya, bukan argumen yang dia bicarakan. Contoh ad hominem tuh kayak, jangan percaya no, dia kan YouTuber gagal, gak pernah 1 juta subscribernya. Apa hubungannya omongan gue sama angka subscriber gue? Besok-besok orang kalau di pengadilan dilihat dulu gitu, subscriber kamu berapa? 1 juta. Oh, omongan kamu benar, kamu gak usah masuk penjara. Gak masuk akal, gak make sense. Itu kekeliruan berpikir, kesesatan berpikir. Tonton episode sebelumnya untuk mempelajari beberapa kesesatan berpikir. Jadi ya masuk akal kalau misalnya tiba-tiba pada saat gue bilang, wah lu penggiring opini banget bro, gak boleh kayak gitu bro. Ad hominem, kenapa dia tiba-tiba ngatain gue penggiring opini? Ya namanya juga berdialog, kali ada yang gak suka, ya normal hidup kalau udah pasti ndak pro sama kontra. Kalau beropini ya kan namanya berusaha untuk mengubah pola pikir orang. Yang mengubah pola pikir orang itu ya namanya menggiring. Kalau nggak digiring, di mana dapat saran dan inti dari percakapan? Ya iya. Kalau nggak, ya tadi yang gue awal-awal bilang di video, kalau nggak menggiring, ngapain beropini kita? Dari awal gua lulu aja, nggak usah ada diskusi, nggak usah ada debat, udah hidup masing-masing, sudah tidak perlu lagi ada perbedaan pendapat. Kita hidup di lingkungan yang totaliter gitu, yang semuanya mesti sama gitu. Ayo, ideologi macam apa yang kayak begitu? Menggiring opini itu tugasnya sales biar kita bisa tertarik beli barang mereka. Gak harus sales, siapapun. Lu pernah denger gak sih kayak, kakak boleh dibeli bajunya kakak, bagus loh, ini murah loh, dicek aja dulu kakak gitu. Terus tiba-tiba ada toko sebelah datang gitu, kamu menggiring opini itu ya? Mana ada gitu baju bisa semurah ini? Kamu memojokkan toko saya kamu biar nggak laku. Toko-toko yang lain pada ngeliatin nih orang butthurt kenapa? Kan orang lagi jualan ya. Ya kalau lu yakin barang lu lebih laku untuk dijual ya lu adu aja. Punya kita juga lebih bagus tante, cek dulu aja gitu. Kita kasih diskon lebih murah lagi daripada toko yang ini tante. Gitu kan? Sama-sama menggiring orang kan? Ya kita semua gitu kan? Menggiring opini cuma kata buat orang yang nggak bisa menerima kenyataan. Mungkin. Nggak tahu. Karena mungkin aja gue salah. Karena mungkin aja bener gitu. Menggiring opini itu pasti negatif. Pasti ada definisinya yang dimana ya fitnah gitu. Karena ya kalau misalnya memang definisinya fitnah, gue setuju menggiring opini itu negatif. Tapi kalau menggiring opini itu adalah upaya untuk merubah cara pandang pikir orang, argumen orang terhadap seseorang atau terhadap suatu hal, ya nggak bisa kita bilang negatif. Caranya negatif bisa.
cara yang seperti apa? Fitnah. Salah. Itu baru fitnah. Belum kesesatan berpikir gitu. Ad hominem, dia mau straw hat, dia mau ikorancio apa yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya itu, ya itu salah. Kesesatan berpikir yang salah. Tapi kegiatan dia untuk menggiring opini nggak bersalah. Jadi kalau misalnya yang gue omongin ini ternyata masuk akal, ya gue satu video ini telah menggiring opini kalian. Apakah gue salah? Bisa aja, silakan kritisi. Itu yang juga gue lihat gitu. Ketika orang udah dikatain menggiring opini tuh, si ngatain ini tuh hampir gue nggak pernah lihat mereka bisa memberikan argumen yang jelas gitu. Menggiring opini yang nggak boleh itu di mana? Kesalahan, kekeliruan dia dalam berargumen sehingga bisa lu capkan sebagai seseorang yang menggiring opini tuh gimana? Yang mana? Kalau menurut kalian penggiringan opini gue di video kali ini yang salah di mananya? Nah, coba tuh komen di bawah. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa kata-kata yang terkesan negatif di masyarakat belum tentu itu negatif. Karena selama ini kita lihat banyak ditempelkan, dilabelkan kepada orang-orang yang lagi berdebat dan mendapatkan kesan bahwa orang tersebut telah melakukan hal-hal yang licik, salah, dan bermasalah. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah gue salah? Silahkan kritisi di komen di bawah. Atau gue pengen banget nih, please banget anak-anak sastra Indonesia komen di bawah. Penggiringan opini, menggiring opini itu definisi sebenarnya sesuai KBBI itu apa sih? Bahasa Inggrisnya apa deh, bahasa Inggrisnya? Belum lagi kita masuk ke pembahasan framing gitu. Framing tuh proses penggiringan opini kan, yang ujungnya fitnah. Ya, gue di framing gitu sebagai orang yang berusaha mencuci otak anak-anak muda Indonesia untuk nyembah Gundam gitu ya. Gue di framing. Tapi kata yang lebih tepatnya gue di fitnah. Iya gak sih? Kenapa kita mesti cari kata-kata yang lebih ribet? Fitnah aja bilang. Itu fitnah. Iya gak sih? Fitnah. Ya itu mereka semua lagi menggiring opini. Nah, namanya beropini. Opini mana bisa nggak menggiring? Aneh. Kasih gue contoh opini yang tidak menggiring deh. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini, support gue dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk share, untuk jadikan video ini bahan diskusi buat teman-teman. Biar kalian bisa saling menggiring opini. Ayo loh, pada menggiring opini di grup WhatsApp ya kalian. Hah? Mau kalian saya salahin gara-gara menggiring opini? Hah? Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media. Karena di sosial media kayak tadi, gue juga sering ngobrol sama kalian dulu baru bikin videonya gitu. Biar gue ada sedikit percakapan, biar gue bisa dapat energi dan wawasan dan pengalaman kalian, ilmu pengetahuan yang baru dari kalian, koreksi dari kalian. Jadi seru untuk ikutin sosial media gue. Ya, itulah penggiringan opini pada episode kali ini. Ada tema-tema yang seru untuk dibahas di filsafat menjawab berikutnya. Silahkan komen di bawah. Ingat, komen kalian jangan menggiring opini. Komen kalian awas sampai terlihat opini di komen kalian itu berupaya untuk membuat orang-orang setuju sampai nge-like komen kalian. Berarti kalian menggiring opini, ha? Mau? Salah, ha? Mau disalah-salahin karena menggiring opini, ha? Mau? Sekali lagi gue bisa salah, jadi jangan lupa untuk kritik gue di bawah, oke? Dan untuk kita semua, stay clean and sound. By the way, gue lupa, ada satu lagi hal yang lucu. Jadi, temen gue waktu gue bikin postingan di IG tentang menggiring opini, dia DM gue bilang kayak, "No, gue pernah disebut sebagai, lu ya, menggiring gue ke arah yang negatif." Begini, temennya itu lagi debat tentang dia yang kepemimpinan itu jelek. Karena dia memimpin organisasi dengan sangat buruk gitu kan. Dia menggiring opini lawan untuk negatif ke dia. Ya karena emang tujuannya pengen numbangin lu bro. Pengen bikin pergantian pemimpin karena lu gagal memimpin. Jadi kita mesti ngasih opini tuh yang bagus-bagus mulu ke orang. Penggiringan opini ini. Ada lagi penggiringan opini ke hal yang negatif. Kalau misalnya memang ada negatif bagaimana?